Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Nurul Ilmi yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Hadis Qudsi, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, kumpulan hadis-hadis Qudsi atau hadis-hadis ilahi. Kita masuk kepada pembahasan tentang prosesi kematian manusia, baik prosesi kematian seorang muslim ataupun hamba yang kafir. Di sini Syekh Hafizahullah memberikan tema dari hadis ini tentang sakaratul maut. Kita bacakan hadisnya, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, beliau bertutur dan bercerita, kharatna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin rajulin minal ansar atau fi janazati rajulin minal ansar fantahaina ilal qabri. Bahwasannya kami pernah bersama Nabi SAW keluar untuk menuju ke pemakaman untuk mengantarkan jenazah seorang sahabat laki-laki dari kalangan suku Ansar. Ketika kita sudah sampai di pemakaman atau di kuburan, walamma yulhad fajalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu. Ketika tanah itu digali untuk membuat liang lahat, jadi kuburan kaum muslimin itu ketika digali agak dalaman, anggaplah kita katakan seperut atau sedada, ada dari bagian kanan dari tanah tersebut kita gali agak dalam. Itulah yang disebut dengan lahat. Bahwasannya
seorang muslim jika meninggal dunia diletakkan di liang lahat. Beda kalau non muslim atau kafir, yang agak diperdalam galiannya itu adalah bagian tengah yang diistilahkan dengan istilah asyakku. Makanya kata Nabi SAW, Allahdu lana wa syakku li ghairina. Lahat itu untuk kita kaum muslimin, sedangkan asyakku, galian tanah yang di tengah yang agak diperdalam, itu untuk selain kita, artinya non muslim atau kafir. Kunna fi janazati fi baqi'il gharqad. Pada saat itu pemakaman yang ada di mana? Di Baqi al-Gharqad. Pemakaman yang ada di kota suci Madinah. Kita tahu pemakaman yang di Madinah, yaitu pemakaman Baqi. Ini pemakaman yang istimewa. Dikarenakan orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi Gharqad ini, mereka tersebut termasuk awwalin, atau orang-orang yang pertama kali yang dibangkitkan. Yang pertama kali yang dibangkitkan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian disusul oleh dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah itu yang dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala mereka-mereka yang dimakamkan di pemakaman Baqi al-Gharqad ini. Setelah itu Nabi Muhammad menunggu mereka-mereka yang dibangkitkan di pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la ini pemakaman yang ada di kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Kita yang di Bekasi, kita yang di Jakarta, wallahu a'lam. Hanya Allah Jalla wa Ala yang Maha mengetahuinya. Dibangkitkannya itu giliran yang keberapa? Makanya ada keistimewaan ketika di antara kita ini meninggal di kota suci Madinah. Dalam satu hadis yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al." Siapapun di antara kalian ini yang bisa wafat dan meninggal di kota suci Madinah, lakukanlah. Kenapa ya Rasulullah? Fakuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Karena kelak mereka yang meninggal di kota suci Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi al-Gharqad, aku akan berikan syafaat untuknya. Aku akan berikan pembelaan untuknya. Dan salah satu tempat ketika kita berada di kota suci Madinah, tempat yang kita kunjungi yang disyariatkan adalah datang ke pemakaman Baqi al-Gharqad ini untuk mendoakan mereka yang lebih duluan meninggal daripada kita. Fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayru. Kemudian datanglah Nabi SAW kepada kita. Rasulullah duduk dan kita pun duduk di sekitar beliau. Dan kondisi kita sangat tenang sekali. Tidak ada suara, tidak ada ucapan-ucapan, tidak ada bisikan-bisikan. Saking tenangnya kami ketika berada di pemakaman, seakan-akan di kepala kami itu ada seekor burung. Subhanallah, burung itu bertengger kepada dahan yang tenang. Kalau dahan itu ditiup oleh angin, pasti dia tersebut akan lari dan akan terbang itu burung. Saking tenangnya digambarkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, itu seakan-akan di kepala masing-masing sahabat tersebut ada seekor burung. Masing-masing ada burung di kepala mereka. Dan ini teguran buat kita. Ketika kita hadir di pemakaman,
Kadang sebagian kita itu cuma sekedar menjalankan kewajiban saja. Tapi bagaimana adabnya mereka pada saat datang ke pemakaman? Dari masuk ke pemakaman, apa yang harus kita lakukan? Mendoakan mereka dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar atau ahlul kubur. Antum sabikun wa nahnu lalahikun. As'alallahu lana wa lakumul afiyah. Kemudian jika sekiranya pemakamannya tersebut aman untuk kaki, tidak ada duri, tidak ada kerikil-kerikil tajam, maka kita disunnahkan untuk melepas apa? Melepas sandal atau sepatu jika aman. Tapi jika sekiranya tanah itu enggak aman, rumputnya lebat, tinggi lagi, kemudian kita enggak tahu di sekitarnya itu apakah ada paku, ada beling dan lain sebagainya. Apalagi kita tersebut punya penyakit misalnya di kaki kita, maka gugur berkaitan tentang masalah sunnahnya kita untuk melepas sandal tadi. Karena khawatir jika sekiranya ada sesuatu yang mengenai kaki kita yang kita paham betul di tempat tersebut atau di pemakaman tersebut ada duri, ada kerikil tajam, atau mungkin ada beling. Ketika ada sesuatu yang mengganggu kaki kita tadi itu, maka gugur syariat atau sunnah berkaitan dengan melepas apa? Sandal atau sepatu tadi. Tapi jika sekiranya aman itu tanah pemakaman, kita berjalan di sela-sela di antara kuburannya itu, ya sunnahnya apa? Lepas sandal dan lepas sepatu. Dan juga ketika kita berada di sana usahakan tenang. Kalau toh kita berbicara, berucap ucapan yang ada manfaatnya. Kadang nih maaf bapak-bapak, kalau kita memperhatikan teman-teman kita tersebut ketika berada di pemakaman, asik ngobrol, kadang cekakak, cekikik. Jadi hadirnya ke pemakaman itu nggak ada pengaruh di pikirannya atau di hatinya. Nggak ada ibrah, pelajaran bahwasannya dia tersebut kelak akan sama dengan sohibnya yang telah meninggal dunia tersebut. Malah di antara mereka tersebut kadang ajib lagi, sambil melihat mayit yang dimakamkan atau diletakkan di liang lahat, sambil melakukan maksiat. Seenaknya saja merokok kadang sambil lihat. Waliyadzubillah. Apalagi yang lebih aneh lagi, berhubung lama nggak ketemu sohib, dia cerita-cerita tentang masa lalu dia. Di situ kadang karena lama nggak ketemu, saling bertanya tentang bisnis masing-masing. Bicara bisnis di kuburan, bayangkan. Subhanallah. Nah itu yang terjadi di zaman sekarang ini. Banyak sekali adab-adab etika ketika di pemakaman tersebut ditinggalkan kaum muslimin. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW memegang tongkat beliau sambil menggerak-gerakannya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya yang hadir di pemakaman tersebut dengan ucapan seperti ini. Ta'awwadhu au ista'idhu billahi min adabil khubur marrataini au thalasa. Tolong kalian yang hadir ke pemakaman ini meminta perlindunganlah kepada Allah Jalla wa'ala dari yang namanya azab kubur. Rasulullah mengucapkan ini 2 kali atau 3 kali. Di sini menunjukkan apa? Azab kubur itu sesuatu yang hak. Azab kubur itu nyata. Ada. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang adanya azab kubur tersebut. Di antara disebutkan di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah yang ke-40, ayat 46. Allah Jalla wa'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka ditampakkan kepada mereka
di petang hari, di pagi hari ataupun di petang hari. Dan juga akan ditampakkan neraka tersebut pada saat Allah Jalla wa'ala menegakkan hari kiamat. Kemudian para malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke adab yang keras. Ungkapan Allah Jalla Jalaluh, an-naru yu'aduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya, neraka ditampakkan kepada mereka di pagi hari ataupun di siang hari. Di sini menunjukkan bahwasannya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya apa? Sedang diadab dan sedang disiksa oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan itu menguatkan apa? Bahwasannya azab kubur itu ada. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang sifatnya mutawatir. Bahkan di dalam doanya Nabi SAW di penghujung salat, sebelum salam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari 4 hal. Salah satunya adalah dari siksa dan azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qubur wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang disebutkan pertama kali tentang azab kubur, menunjukkan bahwasannya azab kubur itu hak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Maka banyak-banyaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala berkaitan tentang azab kubur tersebut. Minta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi ikbali minal akhirah wa inqita'i minad dunya nazalat ilaihi al malaikatu ka'anna ala wujuhihim asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia tersebut mau berhadapan dengan akhirat dan mau meninggalkan dunia, kinaya seorang hamba mukmin yang mau meninggal dunia, dia tersebut dalam kondisi maut, sakaratul maut. Prosesi sebelum malaikat maut itu datang, maka yang datang pertama kali adalah malaikat dengan jumlah yang banyak, malaikat dengan jumlah yang besar, yang dimana digambarkan wajah mereka tersebut putih bersih, bercahaya, seakan-akan di wajah mereka tersebut ada matahari. Subhanallah, ini gambaran Nabi. Kita membahasakan kalau ada sinar matahari enak banget. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Sunny day, hari yang cerah. Bukan begitu. Bayangkan malaikat yang datang kepada orang mukmin itu, malaikat dengan jumlah yang banyak, wajahnya tersebut cerah, ceria. Bahkan digambarkan wajah-wajah yang menyenangkan. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh mereka tersebut? Mereka datang untuk menyaksikan prosesi pencabutan nyawa seorang mukmin. Dan mereka membawa kain kafan yang datangnya dari surga, sekaligus membawa wangi-wangian yang datangnya dari surga. Subhanallah. Fajalasu minhu maddal basar. Malaikat dengan jumlah yang banyak tadi,
wajah-wajah yang putih, bersih, cemerlang, menyenangkan, duduk. Jumlah mereka sejauh mata memandang. Berarti malaikatnya banyak sekali. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas malaikat itu jumlahnya banyak. Salah satunya malaikat yang menyaksikan prosesi kematian seorang mukmin. Setelah itu baru terjadilah apa yang terjadi. Yang pertama itu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan sakaratul maut. Allahu akbar. Sakaratul maut itu hak, sesuatu yang ada dan nyata. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma'un yashukku Umaru faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihima wajhahu. Rasulullah SAW menjelang wafat, subhanallah, keadaan beliau sakit yang luar biasa. Beliau, Nabi Muhammad itu sakit yang berat 2 kali. Yang pertama, sakit ketika jatuh dari kuda beliau, membuat bagian pinggang ini lecet dan membuat beliau, Nabi Muhammad, sholat dalam kondisi duduk, tidak sanggup berdiri. Yang kedua, sakit yang 12 hari yang mengakibatkan beliau apa? Meninggal dunia. Subhanallah, di hari Rebu sampai menjelang meninggal dunia, meninggalnya hari apa? Hari Senin. Kondisi itu sudah payah betul Nabi Muhammad SAW. Bahkan merasa kegerahan, susah tidur. Dan itu menunjukkan bahwasannya Muhammad juga apa? Manusia. Minta diambilkan sapu tangan yang dibasahi dengan air, kemudian ditutup di wajah beliau. Ketika beliau merasa tidak kuat, beliau buka lagi. Dan beliau meminta kepada Ibunda Aisyah untuk dibawakan ember kecil atau seperti kaleng yang di dalamnya ada air, yang dimana beliau meletakkan kedua tangan beliau di ember yang kecil yang ada air tadi itu. Kemudian sambil diangkat tangan beliau diusapkan ke wajah beliau. Kondisi yang betul-betul payah. Subhanallah, kondisi yang betul-betul tidak mengenakan, sakit-sakit yang berat sekali Nabi Muhammad. Sambil berucap Rasulullah SAW, La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Rasulullah mengucapkan La ilaha illallah terus menerus. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat, ada sakaratul maut. Sesuatu yang betul-betul berat dan menyakitkan. Subhanallah. Sebelum dicabut nyawa itu ada sakaratul maut. Tapi ada perbedaan antara sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan sakaratul maut yang dialami oleh orang kafir. Hikmahnya apa? Subhanallah, kita tahu. Hikmahnya orang sakit itu apa? Penghapus dosa. Kemudian apa lagi? Menambah pahala. Apa lagi? Meningkatkan derajat. Apa lagi? Doanya mustajab. Dan subhanallah, salah satunya lagi, kalau misalnya sakit itu mengakibatkan dia meninggal dunia, husnul khotimah. Kalau dia sabar akan sakit yang dia alami, maka husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam jannah. Adanya sakaratul maut untuk orang mukmin, jangankan kita yang biasa, Nabi Muhammad ada sakaratul maut. Tujuannya untuk apa? Untuk menambah derajat dan martabat yang mulia untuk kita dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Saking sayangnya Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan untuk orang mukmin itu ada sakaratul maut yang berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa. Harapannya dengan adanya sakaratul maut tersebut, ketika orang mukmin itu meninggal dunia, sudah nggak ada dosa lagi. Allahu Akbar.
Dan kondisinya itu sebentar. Bukan sebagaimana orang yang kafir. Kalau orang kafir luar biasa lamanya. Kemudian Rasulullah mengacungkan telunjuk sambil mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tidak berselang lama tangan beliau ini longlai dan jatuh. Habis, Rasulullah meninggal dunia. Itu disaksikan oleh Ibunda Aisyah. Subhanallah. Sebelumnya, hari Ahadnya, Rasulullah SAW itu sudah menginfokan kepada siapa? Putrinya, Fatimah binti Muhammad SAW. Ketika melihat abahnya, Fatimah sedih yang luar biasa, dipanggil. Dibisikkan di telinga kanannya Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nabi Muhammad memanggil lagi. Dibisikkan lagi di telinga kanannya. Baru Fatimah tersenyum. Itu kejadian apa? Sehari sebelumnya. Dan dalam satu riwayat yang sahih, malaikat maut itu kalau mau mencabut ruhnya para anbiya, ruhnya para nabi apa? Meminta izin terlebih dahulu. Makanya Nabi Muhammad apa? Tahu bahwasanya beliau apa? Mau meninggal dunia. Dan itu diinfokan kepada siapa? Putrinya, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat gak kejadian yang Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut yang menjelma menjadi manusia? Kata malaikat maut, ya Musa, waktumu sudah tiba. Maksudnya kamu sekarang meninggal. Musa marah. Dia tampar mukanya siapa? Malaikat maut. Sehingga membuat apa? Matanya itu copot. Salah satu dari matanya copot. Nah waktu itu malaikat apa? Menjelma apa? Manusia. Ya, bukan menjelma sebagai apa? Bukan malaikat ya. Dalam artian begini, bukan sebagai wujud malaikat. Pada waktu itu berwujud apa? Menjelma manusia. Memang Nabi Musa kan terkenal kekarnya tubuh dan kuatnya tubuh. Ingat kejadian ada orang Yahudi yang berantem dengan Kipti, penduduk asli Mesir, yang ketika Nabi Musa ingin melerai, orang Kipti ini marah dengan Nabi Musa. Nabi Musa cuma memberikan peringatan dengan 3 jari. Diam gak ente? Ceplok, pingsan, mati. Nabi Musa alaihissalam kuat. Subhanallah. Hari Nabi Musa ketika sudah apa? Memukul malaikat maut tersebut, malaikat maut meninggalkan Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Dikasih panjang umur lagi berapa tahun? 40 tahun. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya malaikat maut itu ketika mencabut ruhnya orang mukmin, ruhnya para anbiya atau ruhnya para nabi, itu apa? Meminta izin. Makanya Rasulullah SAW menginfokan kepada Fatimah itu, memang Nabi Muhammad sudah tahu ajalnya sebentar lagi akan tiba. Nah kemudian ketika Rasulullah mengucapkan la ilallah sambil mengatakan faja'ala yakul fi rafiqil a'la hatta qubida wa malat yaduhu. Nah, doa ketika kita sakit, kalau sekiranya sakit ini sebab kita meninggal dunia, husnul khatimah. Apa doanya? Yang dimana dibaca oleh Nabi SAW 5 hari menjelang meninggal dunia itu. Hadis dari Ibunda Aisyah. Apa doanya? Berkaitan tentang husnul khatimah. Itu selalu diungkapkan oleh Nabi SAW. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Bukan Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Sahih, itu benar. Itu tapi bukan dari Nabi. Itu dari sudut pandang bahasa Arab aja. Bagus kalau kita baca itu. Tapi yang benar kalau kita kondisi sakit, maka yang kita baca apa? Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Jadikanlah sebab sakit ini sebagai penghapus dosa ya Rabb. Warhamni, ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia,
berikan rahmatmu dan kasih sayangmu ya Allah kepada aku. Jadikan meninggalnya aku ini husnul khatimah. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Siapa mereka? Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Ada 4 golongan. Yang pertama, Al-Anbiya, para nabi. Yang kedua, As-Siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Yang ketiga, Asy-Syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat, As-Salihin. Nah, kalau antum sakit baca doa itu, khawatirnya itu sebagai tanda sakitnya kita itu tidak lain sebagai pengingat kita untuk kematian. Maka oleh sebab itu sering-sering baca doa tadi itu. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Naam. Nah, itu kondisi orang mukmin. Nah, setelah sakaratul maut itu datang malaikat maut. Ya, datang malaikat maut. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut, yang dimana malaikat maut itu berada di sisi kepala si mayit muslim tadi. Fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata kepada mayit muslim tersebut, ya ayyatuhan nafsu tayyibah, ukhruji ila magfirati minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allahu Jalla wa Ala dan untuk menuju ridhanya Allahu Jalla Jalalu. Yuqalu, dikatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fihi as-siqa. Keluarlah ruh itu begitu mudahnya. Begitu apa? Mudahnya. Subhanallah. Ruhnya orang mukmin tersebut keluar sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Jalla Jalaluh. Beda dengan ruhnya orang kafir. Kalau ruhnya orang kafir keluar dari mana? Dari mulutnya. Percis seperti apa? Keluarnya ruhnya dongki atau keledai. Tapi kalau ruhnya orang mukmin itu sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa Ala. Bisa keluar dari matanya, bisa keluar dari bagian hidungnya atau bagian tubuh yang lainnya. Sesuai dengan kehendak Allahu Jalla wa Ala. Dan ketika ruh mukmin itu keluar, sangat gampang sekali. Sebagaimana gampangnya kita tersebut menuangkan air ke gelas dari teko. Gampang tidak? Ya. Mau dicontohkan? Tidak perlu. Gampang. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan kalau ruh itu keluarnya sangat menyakitkan, pedih sekali. Kita katakan benar, itu untuk mereka yang kafir. Benar, itu untuk mereka yang fajir. Tapi untuk kita-kita yang mukmin, yang saleh, yang salehah, yang baik, yang masya Allah, yang tabarakallah, dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk orang mukmin yang saleh, untuk orang perempuan yang mukminah yang salehah, dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika ruh mukmin itu keluar sambil bertahmid memuji Allah Jalla Jalaluh, disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina bi kulli khairin, sesungguhnya seorang mukmin itu selalu dalam keadaan yang baik, yang bagus, ala kulli halin, di setiap keadaannya pun juga bagus, baik selalu. Inna nafsahu takhruju min baini janbaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Ketika ruhnya orang mukmin itu keluar dari tubuhnya sambil mengucapkan tahmid alhamdulillah, memuji Allah Jalla Jalaluh.
Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani di dalam kitab Ahadits As-Sahihah pada nomor hadis 1632. Dan ketika ruhnya orang mukmin tersebut wangi semerbak, sampai-sampai disebutkan malaikat-malaikat yang ada di bumi, malaikat-malaikat yang berada di antara bumi dan langit, bahkan malaikat-malaikat yang ada di langit mencium wanginya ruhnya orang mukmin tersebut. Allahu Akbar. Wangi yang sangat luar biasa. Wa yakhruju minha ka'atyibi nafhati miskin wujidat ala wajhil ar. Keluarnya ruh orang mukmin tersebut wangi semerbak seperti minyak kasturi yang kita dapatkan di permukaan bumi ini. Ketika roh itu keluar, ditangkap oleh malaikat maut. Baru sekejap mata menangkap itu ruh, malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak tadi, dengan digambarkan wajahnya putih bersih ceria, mengambil ruh itu dari tangannya malaikat maut. Kemudian diletakkan itu ruh di kain kapan dan wangi-wangian yang mereka bawa dari jannah, dari surga. Kemudian setelah itu ruh itu dibawa ke langit, naik ke atas. Makanya kalau orang yang meninggal dunia, kalau matanya normal, matanya kemana? Ke atas. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut, nih mata mengikuti ruh. Ini berteman sama kita. Dimanapun kita berada, ruh selalu menemani kita. Tahu-tahu dicabut, diambil. Subhanallah. Makanya mata melihat seperti itu. Jangan ada anggapan di antara kita ini kadang suudzon. Subhanallah. Orang mata kata suul khatimah kayaknya orang. Nauzubillah min dzalik. Kan ada orang yang tadinya putih bersih, kemudian kena sakit, seperti maaf ya cuci darah, itu kan bikin tubuhnya apa? Jadi apa? Jadi hitam. Makanya ada sebagian orang-orang itu nggak mau dikunjungi, karena malu dengan kondisi fisiknya seperti itu. Itulah cobaan. Jangan, pantasan dia itu begini nih. Kita suudzon lalu, astagfirullah Pak. Jangan sudah. Ini saudara kita mukmin. Ya, banyak orang itu berasumsi seperti itu. Kenapa? Terpengaruh nonton sinetron. Alhamdulillah sinetronnya nggak ada lagi mungkin sekarang ini. Zaman kita kecil dulu ya kan. Jadi mati begini. Seram apa? Nggak ada itu hubungannya. Orang tadinya putih jadi hitam, kemudian apalah ya. Atau matanya ke atas. Itu memang kenyataannya begitu kata Nabi. Karena dia melihat apa? Ruh yang diangkat ke atas tersebut. Fayas'aduna biha fala yamuruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadhihi ruh at-tayyibah. Dibawa ruh tadi oleh malaikat dengan jumlah yang banyak tadi. Setiap kali melewati sekelompok malaikat yang lain, malaikat yang lain itu merasa senang karena mencium aroma semerbak, wangi yang sangat luar biasa. Sambil mereka bertanya kepada malaikat yang membawa ruh tadi itu, ruhnya siapa itu? Ruhnya si Fulan bin Fulan. Ya salam. Disebut nama kita sebagaimana abah kita dan umi kita memberikan nama itu ketika hidup di dunia. Subhanallah. Kita dikenali oleh siapa? Oleh makhluk Allahu Jalla wa'ala yang ada di langit, yaitu para malaikat, malaikat Allahu Jalla wa'ala. Kemudian mereka memuji dengan pujian-pujian yang bagus sebagaimana pujiannya manusia ketika hidup di dunia. Kama yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama. Sampai pada akhirnya malaikat yang jumlah banyak yang membawa ruhnya mukmin ini sampai di mana? Di pintu langit dunia ini. Langit jumlahnya ada berapa? Ada 7. Dan ternyata langit-langit tersebut memiliki apa? Memiliki pintu. Dan di situ ada penjaganya. Allahu Akbar. Di situ ada apa?
ada penjaganya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika sudah berada di depan pintu langit tersebut? Fayastaftihuna lahu. Malaikat-malaikat yang membawa ruhnya orang mukmin tersebut kemudian mengetuk pintu tersebut. Kemudian dibukakan pintunya ruh orang mukmin tadi tersebut. Pintunya langit tersebut untuk mempersilahkan ruhnya orang mukmin untuk masuk ke langit tadi itu. Fayaftahu lahu. Dibukakanlah oleh penjaga pintu langit tersebut, yaitu malaikat. Dan ternyata penjaga pintu langit tadi itu ikut mengantarkan serta juga dari langit yang pertama ke langit dunia. Ya, dari langit dunia ini ke langit yang kedua. Ikut mengantar juga. Sudah azan di sini? 2 menit. Ikut mengantarkan juga. Dan jaraknya langit yang pertama ke langit langit dunia ke langit yang kedua seperti jaraknya dunia dengan langit dunia ini. Jadi jaraknya langit yang pertama ke langit yang kedua itu jaraknya sama dengan dunia ini, bumi ini dengan langit yang pertama ini. Ikut diantar. Minta dibukakan juga, dibukakan oleh penjaga pintu langit yang kedua. Kemudian mereka juga ikut apa? Mengantarkan lagi untuk apa? Ke langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Subhanallah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ruhnya orang mukmin tersebut. Baik, kita tunggu adzan, habis adzan kita lanjutkan ya kajian kita. Nah, silakan adzan dulu.
Nah, kita lanjutkan. Ketika sudah masuk ke langit-langit tersebut dan malaikat-malaikat yang di langit tersebut, termasuk ada ruh-ruh mukmin yang ada di langit lainnya. Ruh-ruh mukmin lainnya ada di langit. Mereka tersebut mengatakan, "Ma hadhihi rih at-thayyibah." Ini wangi apa ya? Sangat luar biasa wanginya. Ini datangnya dari bumi. Wanginya siapa? Disebutkan nama si fulan bin fulan. Seketika malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut, termasuk yang di bumi, termasuk yang ada di antara keduanya, mendoakan agar ruh tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala, dan diberikan kebaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan subhanallah disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala ya'tuna sama'an illa qalu misla dzalika hatta ya'tu bihi arwahal mu'minin fa innahum ashaddu farahan bihi min ahlil ghaibi bi ghaibihim. Subhanallah. Ketika mereka atau ketika ruh mukmin tersebut masuk ke langit, kemudian diantar oleh malaikat yang jumlahnya banyak tadi, semua mengatakan bahwasannya ini adalah kebaikan buat dia. Kemudian sampai ruh orang mukmin tadi dijumpakan dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya. Dan subhanallah, ketika mereka tersebut berjumpa, ya, ruh mukmin tadi berjumpa dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya, ruh-ruh itu tadi merasa senang, bahkan lebih senang daripada orang yang bertemu dengan seseorang yang telah lama tidak dia jumpai. Si fulan nih, subhanallah, ketemu antum. Dan sempat-sempatnya sebagian ruh-ruh mukmin tadi yang ada di langit tadi bertanya kepada ruh yang baru masuk ke langit tadi itu. Kemudian mengatakan, fayaquluna ma fa'ala fulan. Gimana si fulan gimana? Sempat-sempatnya menanya yang demikian. Kemudian sebagian yang lain mengatakan apa? Fayaquluna da'uhu hatta yastariha fa innahu kana fi ghammi dunya. Biarkan, jangan ditanya. Dia dalam kondisi lagi istirahat dari kegalauan dunia, istirahat dari fitnah-fitnah dunia. Fayaqul, ruh yang baru masuk ke langit tadi mengatakan, khotmat, si fulan udah meninggal. Emang kalian gak ketemu? Ama atakum, apa dia gak datang kepada kalian? Ruh-ruh yang tadi yang dia jumpai, yang sudah ada duluan di langit mengatakan, qalu dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah. Oh, si fulan ternyata sudah dilempar ke dalam neraka hawiyah. Allahu akbar. Nah, sampai pada akhirnya ke langit yang ketujuh, yang dimana di atasnya tersebut kita katakan ada arasy-Nya Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala langsung berfirman seperti ini. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tolong tulis, catatan hambaku yang satu ini diletakkan di illiyin, tempat yang tertinggi. Disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang illiyin adalah nama kitab yang tercatat di dalamnya segala perbuatan orang-orang yang saleh, perbuatan orang-orang yang berbakti dan taat kepada Allah Jalla wa Ala. Itu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian setelah dituliskan tentang catatan baiknya hamba ini di dalam kitab Illiyin, kemudian Allah memerintahkan malaikat yang membawa ruh tadi ke langit dengan jumlah yang banyak tadi malaikatnya, wa'iduhu ilal ardh. Tolong ruh ini kembalikan lagi ke bumi, kembalikan lagi ke jasadnya. Fa inni minha khalaqtuhum, sesungguhnya aku, kata Allah,
menciptakan ini hamba dari tanah. Wa fiha uiduhum, dan kemudian manusia ini aku kembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dari tanah aku keluarkan lagi. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikanlah ruh tersebut di jasadnya tersebut. Pertanyaan, ketika dikembalikan jasadnya tersebut, ruh tadi, ruh meninggal enggak sih? Ruh wafat enggak? Kalau melihat kejadian tadi, ruh tidak mati. Bukankah Nabi kita mengatakan bahwasanya ada 9 makhluk yang tidak mati, yang tidak hancur. Apa saja? Yang pertama surga, yang kedua neraka, yang ketiga al-qalam, pena. Makhluk yang pertama yang Allah Jalla wa Ala ciptakan, yang menulis maqadirul makhlukin, yang menulis takdirnya makhluk. Kemudian yang keberapa? Keempat adalah Lauhul Mahfuz, tempat dicatatnya takdir makhluk. Kemudian yang kelima adalah arasy-Nya Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang keenam kursinya Allah Jalla Jalaluh. Bapak, kursinya Allah jangan dibayangkan sebagaimana kursinya duduknya kita ini. Apa yang disebut dengan kursinya Allah Jalla Jalaluh? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang disebut dengan kursinya Allah Jalla wa Ala, tempat Allah Jalla wa Ala menginjakkan qadamnya, telapak kakinya. Itu kursinya Allah Jalla Jalaluh. Kalau arasy-Nya Allah itu singgasana Allah, berbeda dengan kursinya Allah Jalla Jalaluh. Jelas? Nah, kemudian malaikat yang membawa singgasananya Allah Jalla wa Ala, berapa jumlahnya? Sekarang di dunia 4. Belum terjadi akhirat ada 4 malaikat. Nanti ketika sudah terjadi akhirat ada 8 malaikat. Yahmilu arsy rabbika yauma idzin tsamaniyah. Nah, kemudian berkaitan dengan kita ada 2 yang tidak hancur. Yang pertama, ruh tidak mati. Dan itu tidak tertukar antara satu dengan yang lainnya dari kita ini. Yang ke-9 apa? Tulang ekor. Subhanallah, tidak hancur. Subhanallah. Nanti dari tulang ekor inilah diceritakan dalam satu hadis yang sahih, Allah menciptakan langit yang baru, bukan langit yang seperti sekarang ini. Kemudian turunlah hujan lebat, yang hujannya itu berbentuk air mani. Dari situlah Allah Jalla wa Ala mentarkib dan menyusun kita lagi sebagaimana sedia kala. Allahu Akbar. Nah, ketika dikembalikan ruh tersebut, Allahu Akbar, si mayit tersebut digambarkan dia mendapatkan matahari tenggelam, seperti matahari tenggelam. Dia kemudian mengusap-usap wajahnya dan kedua matanya. Anak ketiduran nih, sudah maghrib. Dipikir dia apa? Sudah maghrib. Kemudian 2 malaikat Munkar dan Nakir hampir mau memasuki kuburannya. Kata dia, dauni usalli, tolong ya, Anda mau sholat maghrib dulu. Dia pikir masih apa? Masih di dunia ketika ruh tersebut dikembalikan. Dalam riwayat yang lain, ketika pertama kali ruh tersebut dikembalikan, itu kondisi yang kita alami gelap gulita. Sampai pada akhirnya ada dari makhluk dunia ini, ada dari manusia yang mukmin ini yang menyolatkan jenazah kita. Makanya penting Bapak Ibu, menyolatkan jenazah itu pahalanya besar. Berapa yang kita dapatkan? 1 qirat. 1 qirat paling kecilnya seperti gunung Uhud itu. Ya. Ketika Nabi SAW menyolatkan jenazah, setelah selesai menyolatkan jenazah, Rasulullah berkomentar, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya penghuni kuburan ini
dalam kondisi keadaannya gelap gulita. Gelap gulita untuk penghuninya. Sampai dengan kita ini menyolatkan jenazahnya, baru kemudian terang benderang. Nah, kalau antum sayang sama saudara antum, keluarga antum, kerabat antum, teman antum, yang antum betul-betul seakan-akan setia banget dengan sahabat itu, salatkan jenazahnya. Itu sebagai cara untuk apa? Untuk memberikan pembelaan kepada dia. Dan salat jenazah itu sebagai syafaat buat dia. Kalau kita 40 orang misalnya, ana yakin antum bukan musyrik, bukan. Istri yang sekarang bukan hasil memeletkan. Antum gak pernah lagi kan datang ke kuburan cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur? Enggak. Gak pernah datang ke dukun kan? Gak pernah yang aneh-aneh kan terhadap satu benda? Atau ngumpul-ngumpulkan benda yang dianggap keramat? Enggak kan? Subhanallah. Siapapun yang duluan, antum duluan, insya Allah kita usaha datang. Ya kan seperti itu. Untuk menyolatkan jenazah 40 orang, 3 sop, apalagi jumlahnya banyak 100, diampuni dosa si mayit tersebut. Nah, ini hadis panjang, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya, bagaimana nanti mungkar dan nangkir itu datang, dan bagaimana kesusahannya mungkar dan nangkir masuk ke kuburannya orang mukmin. Dikenakan orang mukmin ini ternyata taat banget di dunia. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia umrah, dia haji, dia silaturahim, dia melakukan kebajikan-kebajikan yang lain. Ternyata amal solehnya ini betul-betul menjadi tameng kebaikannya, sehingga membuat mungkar dan nangkir kesusahan untuk masuk ke kuburannya. Nah, nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan cerita hadis yang panjang ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.